Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang anak bernama Indi. Indi adalah anak kelas 5 SD yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Indi berusia 11 tahun dan ia tinggal bersama ayah, ibu, serta neneknya. Ayahnya seorang pengusaha kecil, sedangkan ibunya seorang guru SD di desa sebelah. Setiap hari, setelah menyelesaikan tugas sekolah, ia selalu menyempatkan diri bermain di kebun belakang rumah neneknya. Kebun itu adalah surga kecil baginya. Di sana tumbuh berbagai jenis pohon buah-buahan, seperti mangga, rambutan, jambu air, kedondong, dan yang paling istimewa, pohon durian yang menjulang tinggi. Buah-buah itu menjadi teman bagi Indi, tempat ia belajar banyak hal tentang alam. Nenek Indi adalah seorang wanita tua yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Berusia 65 tahun, beliau memiliki wajah yang keriput, namun senyum yang hangat dan menenangkan. Beliau hidup bersama keluarga Indi dan menjadi sumber inspirasi serta bimbingan bagi cucunya. Nenek memiliki cara unik dalam mengajarkan kebijaksanaan melalui cerita, perumpamaan, dan pengalaman hidupnya sendiri. Kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya membuat nenek menjadi tokoh yang sangat dihormati dan dicintai oleh keluarga Indi. Bagi Indi, nenek bukan hanya orang yang baik hati, tetapi juga guru kehidupan yang selalu memberinya pelajaran berharga. Suatu siang yang cerah, Indi berlari ke kebun sambil membawa sebuah buku catatan kecil dan pensil. Ia menemukan neneknya yang tengah duduk di bawah pohon durian sambil membersihkan buah yang baru saja dipanen. Nek, kenapa kulit durian ini tajam? Ini merupakan salah satu cara alam untuk melindungi hal yang sangat berharga. Kulit durian yang tajam dan menyakitkan merupakan sebuah tameng untuk melindungi daging durian yang rasanya sangat lezat. Kenapa sih harus begitu? Kalau kulitnya halus kan kita bisa langsung makan buahnya. Wah, harum sekali. Nah, itu dia ini. Coba kita pegang. Kulitnya tajam, tapi isinya lembut sekali, Nek. Nah, itu dia Indi, pelajaran dari durian. Dalam hidup, kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Kalanya orang yang terlihat kasar atau galak memiliki hati yang lembut. Seperti durian ini, meskipun memiliki kulit yang berduri, namun memiliki isi yang sangat lezat. Indi terdiam sejenak. Ia merenungkan ucapan neneknya sambil mengunyah potongan buah durian yang diberikan kepadanya. Pelajaran itu sederhana, tetapi terasa dalam bagi Indi. Ia mulai berpikir tentang teman-temannya di sekolah. Ada seorang anak bernama Amel yang sering terlihat kasar dan mudah marah. Teman-temannya menjauhi Amel karena sikapnya itu. Tapi siapa tahu, mungkin hati Amel sebenarnya baik seperti durian yang lembut di dalam. Kalau begitu, kita harus mengenal orang durian. Jangan cuma ada dari luarnya saja. Tepat sekali ini. Beberapa hari kemudian, nenek mengajak Indi memetik buah kedondong. Pohon kedondong di kebun itu tidak terlalu tinggi. Jadi, Indi bisa memetiknya dengan mudah menggunakan galah bambu. Wah, buah ini cantik sekali. Buah-buah kedondong tampak mengkilap di bawah sinar matahari. Kulitnya mulus dan berwarna hijau segar. Indi sangat senang melihatnya. Buah ini cantik sekali. Kulitnya halus dan mengkilap. Pasti rasanya enak. Coba kamu gigit dan rasakan sendiri. Aduh, isinya bergerigi dan masam sekali.
Itulah buah kedondong, nak. Memang terlihat halus dan lembut di luar, namun terdapat biji yang keras dan bergerigi pula. Pelajaran kedua dari alam, tidak semua yang terlihat indah di luar, di dalamnya baik dan penampilan bisa menipu. Jadi kita harus berhati-hati dalam menilai sesuatu. Indi merenung. Ucapan nenek membuatnya mengingat seseorang di sekolah. Ada anak perempuan bernama Santi yang selalu tampil rapi dan cantik. Tapi kadang Santi suka berkata kasar kepada teman-temannya. Teman-teman sering tertipu dengan penampilan Santi yang terlihat baik. Jadi kita harus berhati-hati ya, Nek. Kita tidak boleh menilai dari luarnya saja. Benar sekali, Nak. Penampilan luar itu penting, namun yang lebih penting adalah penampilan kita dari dalam hati. Hari demi hari berlalu, dan Indi semakin suka belajar dari alam. Pelajaran tentang durian dan kedondong membuatnya menjadi anak yang lebih bijaksana. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Suatu hari di sekolah, Indi melihat Amel duduk sendirian di pojok kelas saat jam istirahat. Amel tinggal bersama ibu dan adiknya. Ayahnya meninggal ketika Amel berusia 8 tahun. Ibu Amel bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Teman-temannya masih menjauhi Amel karena sikapnya yang pemarah. Amel awalnya pemarah dan terisolasi karena merasa kesepian dan kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Ia sering melampiaskan kemarahannya pada teman-temannya. Indi pun teringat pada pelajaran dari durian. Dengan penuh keberanian, ia menghampiri Amel. Mau main sama kamu. Kamu suka bulu tangkis kan? Kamu nggak takut sama aku? Kenapa harus takut? Meskipun kamu kadang marah-marah, kamu kan pasti punya alasan tersendiri. Aku mau kok jadi teman kamu. Aku sering marah karena sering diolok-olok. Tapi sebenarnya aku juga mau punya teman. Nah, kalau gitu, sekarang kita temenan ya. Nanti sore kita main bareng. Oke. Amel akhirnya mengangguk. Dan senyum tipis muncul di wajahnya. Indi merasa senang. Ternyata benar kata nenek. Orang yang terlihat kasar belum tentu memiliki hati yang jahat. Ia seperti durian, kasar di luar tapi lembut di dalam. Hari lain, Indi melihat teman-temannya berkumpul di sekitar Santi, anak perempuan yang selalu terlihat cantik dan rapi. Santi tinggal bersama orang tua dan 2 kakaknya. Ayahnya seorang pengusaha sukses, tapi sering tidak ada di rumah. Ibu Santi lebih mementingkan penampilan dan kesempurnaan. Santi awalnya sombong dan suka berkata kasar karena merasa tertekan oleh harapan orang tuanya. Namun kali ini, Indi mendengar Santi berkata dengan nada tinggi kepada seorang anak yang meminta bantuan. Santi, ikut aku ke kantor yuk. Apa sih? Gak usah ganggu. Indi menghela nafas pelan. Ia jadi teringat akan buah kedondong. Kulitnya memang mulus dan indah, tetapi isinya keras dan bergerigi. Penampilan Santi yang tampak sempurna tidak selalu mencerminkan sikap yang baik. Indi lalu belajar satu hal lagi. Jangan mudah terpukau oleh penampilan luar seseorang. Suatu sore, Indi menceritakan semua pengalamannya kepada nenek. Ia bercerita tentang Amel dan Santi, serta pelajaran yang ia petik dari buah durian dan kedondong. Nenek mendengarkan dengan penuh perhatian sambil tersenyum bangga. Kamu hebat, Indi. Allah memang guru terbaik asalkan kita mau belajar. Kita dapat menemukan hal-hal yang sangat sederhana asalkan kita mau belajar dengan baik dan bijak.
Indi tersenyum lebar. Ia merasa senang karena belajar dari alam telah membuatnya menjadi anak yang lebih bijak dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Pelajaran dari buah durian dan kedondong akan selalu ia ingat. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi sepanjang hidupnya.